kirim nomor rekening. Nah, saya kirimlah nomor rekening gitu ya, beberapa. Kayaknya besoknya deh. Iya. Besoknya adalah transferan. Oh, dari Yusuf Mansur ini. Dari si Mansur. Iya. Senilai 200.000. Wow. Maaf teman-teman, saya ketawa. Saya tidak mentertawakan orang ini, tidak. Saya sedang mentertawakan dagloknya Yusuf Mansur ini. Bayangkan ya, kalau teman-teman dengar ceramah Yusuf Mansur itu berbicara duit miliaran, berbicara duit triliunan, berbicara mau beli pesawat terbang, berbicara mau beli klub sepak bola, naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Wow. Tapi begitu ada orang yang menagih utang, dia transfer 200. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid dari Thaibah TV. Ini adalah wawancara kedua Pak Darso Arif dengan Mas Ali atau Bapak Ali, teman-teman. Beliau ini belum menikah, teman-teman. Ilusi bebas utang Yusuf Mansur. Cara Ali tagih utang ke bos warung stik ini. Yusuf Mansur maksudnya. Bos warung stik ini Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur diketahui bekerja sama dengan Jody Brotoseno mengelola dan mengembangkan warung Stick and Chick, yang mana kemungkinan besar Yusuf Mansur di sini sebagai investor utama, teman-teman. Yusuf Mansur suka menjual ilusi keajaiban bebas utang. Nyatanya dia sendiri punya banyak utang terhadap banyak orang. Jadi Yusuf Mansur ini sering berbicara mengenai cara membayar utang, bahkan membuka forum-forum untuk kemudian memberikan tips dan trik membayar utang, tapi dia sendiri terjerat utang, teman-teman. Dan anehnya, kalau Yusuf Mansur, kita sering berbicara tentang Yusuf Mansur ini kaya raya, dan Yusuf Mansur sendiri memang sering menyepil. Belum lama, beberapa hari yang lalu saya juga memposting kemewahan rumah Yusuf Mansur yang mana di sana ruang makannya saja itu lebih besar daripada rumah kita, teman-teman. Rumah kita pada umumnya ini, masyarakat biasa ya, masyarakat menengah ke bawah. Itu satu biji rumah kita yang mungkin tipe 36 apa tipe 45 itu lebih luas rumah makannya, ruang makannya. Belum lagi ada ruang gym, ada gardennya, ada tamannya, kolam-kolam ikannya, bahkan ada ruang bacanya, perpustakaan begitu, ada tempat buat main game, ada ruang keluarga. Luas bener rumahnya, teman-teman. Artinya kan ini orang kaya gitu. Bisa kita bayangkan berapa biaya listriknya per bulan. Bisa kita bayangkan berapa biaya perawatannya, berapa pengeluarannya, segala macam. Berapa? Ini tentu tidak bisa ya untuk orang seperti kita, pengeluaran rumahnya seperti itu untuk per bulan, teman-teman. Karena rumah yang mewah, rumah yang besar itu diikuti dengan pengeluaran per bulannya gitu. Oke, dengan pengeluaran yang sebesar itu, mendengar cerita Ali ini tentu sangat kocak, teman-teman. Daglok, lucu, aneh gitu. Ketika Bapak Ali ini dan Ali ini adalah salah satu dari karyawan yang kemudian menuntut agar gajinya segera dibayarkan oleh pihak Paitren, dalam hal ini Paitren Yusuf Mansur, yang mana ini ditangani oleh Pak Zaini Mustafa. Dan anehnya, ketika Ali ini menghubungi Yusuf Mansur ini bilang lagi nggak punya duit gitu. Padahal utang Ali ini nggak seberapa, utang Yusuf Mansur ke Ali ini nggak seberapa gitu, hanya puluhan juta gitu. Saya bilang nggak seberapa, hanya puluhan juta, bukan versi kita, versi Yusuf Mansur tentunya, teman-teman. Jadi jangan dibilang saya menganggap uang puluhan juta kecil, enggak. Ini versi Yusuf Mansur, uang puluhan juta itu nggak seberapa dibanding dengan kemewahan-kemewahan yang saya sebutkan tadi gitu. Dan anehnya lagi, keesokan harinya Yusuf Mansur ini hanya mentransfer 200.000 ke Ali gitu. 200.000 loh. 200.000. Nanti silakan teman-teman simak gitu bagaimana pelitnya Yusuf Mansur ini gitu, dengan segala kekayaannya, dengan segala bisnis-bisnis dia. Salah satunya ada bisnis warung stik, makanya sering disebut sebagai bos warung stik. Dengan segala bisnis-bisnis dia tersebut yang mungkin omsetnya per bulan dia bisa mendapat atau meraup keuntungan miliaran gitu. Utang-utang yang puluhan juta itu dia hanya transfer ratusan ribu gitu. Saya juga pernah bercerita bagaimana dia mencicil utang kepada seseorang. Itu tuh
per bulan itu nggak nyampe 1 juta, teman-teman. Per bulan loh. Padahal sebenarnya dia lunasin langsung saja bisa selesai. Artinya kan saya bisa menduga bahwa orang ini memang tidak punya niat untuk membayar utang gitu. Memang tidak punya niat untuk membayar utang. Memang tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sebenarnya masalah di sini menurut saya yang paling mendasar bagi Yusuf Mansur ini adalah dia tidak mau mengeluarkan uangnya 1 rupiah pun kepada orang yang merasa dirugikan gitu. Baik, kita simak wawancara Pak Darso Arif dengan Mas Ali ini ya teman-teman. Masih di Bandung saya dengan Abang Ali, atau di Bandung ini Akang Ali. Masih bujangan, keren orangnya, walaupun masih bujangan tapi usahanya sudah banyak. Setelah berbincang soal coins tadi, Kang Ali ini mau menyampaikan pengalaman dia, bagaimana dia meminta semacam menyentuh hati Yusuf Mansur agar dia dibayar hak-haknya ketika dia masih bergabung dengan PayTrend dan setelah dia menjadi mantan karyawan PayTrend. Kita tahu perkara Kang Ali ini dengan beberapa temannya sudah sampai di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Keputusannya sudah keluar dan PayTrend sudah berjanji akan membayar dia dan teman-temannya hak-haknya selama 6 kali cicilan. Tetapi baru 1 kali cicilan berikutnya tidak pernah dibayar lagi. Terakhir Pak Zaini Mustafa sebagai penasihat hukum mereka atau lawyer mereka itu dimintakan oleh pengadilan untuk menyetorkan aset-aset PayTrend supaya nanti disita oleh pengadilan dan dari aset-aset itu diuangkan, kemudian uangnya dibayarkan kepada mereka dan sisanya dikembalikan ke PayTrend. Tapi sampai hari ini Zaini Mustafa belum menemukan aset-aset PayTrend yang boleh atau bisa dibawa ke Pengadilan Negeri Kota Bandung. Saya potong sebentar teman-teman. Jadi kasus mengenai 14 karyawan yang belum dibayarkan ini, yang belum dibayarkan gajinya ya teman-teman, gajinya loh, ini benar-benar murni hak mereka, di mana mereka bekerja di PayTrend, namun kemudian mereka tidak digaji. Dan dari beberapa wawancara terdahulu, ini kan kasus sejak 2023. Dari wawancara terdahulu, ini beberapa karyawan mengatakan bahwa kenapa mereka bekerja bertahun-tahun tapi tidak digaji dan mereka tetap bekerja. Tidak lain dan tidak bukan ini karena iming-iming dari Yusuf Mansur. Sekali lagi saya katakan, orang yang paling jahat di dunia ini adalah mereka-mereka yang mengkhianati kepercayaan orang lain. Jadi mereka ini tetap bekerja. Makanya ada beberapa komentar dari netizen juga, kok sudah tahu nggak digaji tapi tetap bekerja. Yusuf Mansur itu menjanjikannya begitu. Oke, nanti tahun depan aja saya lunasin sekalian semua. Oke, nanti tahun depan aja saya lunasin sekalian semua. Jadi seperti itu sampai akhirnya PayTrend ditutup dan mereka juga akhirnya sudah tidak bekerja lagi. PayTrend sudah mangkrak segala macam. Tidak digaji. Dan yang lebih lucunya lagi, ketika ini sudah ditangani oleh Disnaker Bandung, yang mana ini diadvokasi oleh Pak Zaini Mustafa, pihak PayTrend akhirnya mengakui dan mereka berjanji untuk kemudian melunasi utang mereka kepada karyawan, melunasi gaji karyawan dalam hal ini. Sejumlah kurang lebih waktu itu kami juga ikut memposting berita ini 600 juta kurang lebih teman-teman dari total gaji tersebut dan mereka mau mencicil. Bayangkan, ini mau dicicil loh, 600 juta. Padahal kan 600 juta Yusuf Mansur harusnya bisa saja langsung gitu. Ini duit 600 juta dibagilah kalian tuh. Harusnya kalau orang yang mengerti agama, orang yang paham dengan apa yang sering dia bicarakan selama ini tentang sedekah, harusnya itu selesai. Tapi enggak, ini masih dicicil dan karyawan juga dengan legowo mau menerima itu. Pertanyaannya, apakah cicilannya selesai? Ini juga pernah saya bahas di konten saya sampai bertaruh, saya bilang, saya berani bertaruh. Apakah cicilan ini akan selesai atau justru mandek di tengah jalan? Karena saya rasa ini hanyalah trik untuk mengulur-ulur waktu. Dan ternyata betul teman-teman. Februari 2023 kalau tidak salah, itu awal pembayaran pihak PayTrend kepada karyawan, awal nyicil gitu, 70 juta. Saya langsung posting tuh video. Alhamdulillah ternyata pihak PayTrend menepati janjinya. Tapi saya bicara di situ, saya masih sanksi apakah di bulan depan masih mau dibayar gitu, masih dilanjutkan pembayarannya. Dan betul teman-teman, sampai detik ini, sampai video ini saya upload, pembayaran itu hanya terjadi sekali, sejumlah 70 juta. Sisanya udah nggak ada lagi kabar sampai hari ini, wallahu a'lam bishawab.
Artinya apa teman-teman? Pihak Paytrend dan Yusuf Mansur ini sudah melakukan pembohongan yang luar biasa gitu. Kang Ali ini punya pengalaman untuk meminta langsung kepada Yusuf Mansur. Lalu bagaimana jawaban Yusuf Mansur dan apa hasilnya? Kang Ali mau bercerita dengan kita. Nah, mangga Kang. Ya, jadi pernah waktu Ya. itu Pak sekitar saya ingetnya ini tuh bulan Sya'ban ya, karena waktu itu saya kan alhamdulillah ada pengajian rutin ya, walaupun ya masih seminggu sekali. Iya, ya. Saya ingat waktu itu momennya adalah pengajian terakhir, minggu terakhir Menjelang Ramadan. menjelang Ramadan. Itu berarti sekitar 2 minggu lagi sebelum puasa. puasa. Berarti Sya'ban ya. Itu Ramadan kapan itu? 2 tahun lalu kalau 2 tidak tahun salah. lalu, ya, 2 ya. tahun lalu. Jadi waktu itu saya WhatsAppan sama, saya sebut aja Pak YM ya, Ya. karena ini ya. Jadi saya udah coba chat beliau ini beberapa bulan sebelum itu. Beberapa bulan sebelum di WA saya chat dulu, halo assalamualaikum Ustadz, ini sudah sekian tahun berlalu gini gimana dengan masalah kita yang kemarin, Ya. kapan ini akan selesai gitu kan. Saya chat beliau tuh hampir setiap hari selama hampir 1 bulan 1 bulan. waktu itu di WA tuh. Dan tidak dibalas. Sama sekali. Tapi dibaca. Saya nggak tahu ya dibaca atau enggak ya Pak. Soalnya hobi saya kan matiin contreng biru. Oh. Nah gitu. Nah terus saya mikir gitu ya, gimana supaya bapak ini tuh bisa ngerespon saya gitu ya kan. Akhirnya saya iseng-iseng waktu itu buka Instagram Instagram Yusuf Mansur. Mansur, Iya. Pak YM gitu waktu itu. Terus di profil beliau tuh kan ada namanya tuh kayak training gitu, buka-buka kelas, coaching gitu. Iya. Nah di salah satu kelasnya itu ada pembahasan tentang bagaimana tentang supaya kita terbebas dari hutang. Iya, iya. Gitu. Di Iya. kelas-kelasnya itu. Iya. Bentar. Saya langsung bingung gitu, mikir gitu ya kan. Ini bapak ini tuh buka kelas supaya bebas dari hutang, Iya, tapi beliau sendiri punya hutang yang belum terselesaikan. Iya. Gitu. Nah dari situ saya chat lah gitu ya. Iya. Pertama saya spam komen tuh Di IG jadi di postingan, Iya. saya lupa entah di postingannya Pak YM atau di kelasnya, kayaknya dua-duanya deh. Iya. Saya posting di situ. Terus ya kan mungkin ya di situ nggak direspon juga. Terus saya chat ke admin lah. Saya chat ke adminnya juga gitu kan. Assalamualaikum Min, ini gimana gitu daftar kelas ini tuh gitu. Oh. Basa-basi dulu awalnya. Iya. Supaya ya tinggal nanti saya tunjukin caranya gini gitu. Tapi saya mau nanya dulu nih, saya iseng gitu. Iya. Ini gimana ceritanya gitu ya, bapak ini buka kelas gitu ya, cara terbebas dari hutang, tapi beliaunya sendiri punya hutang gitu. Saya agak bingung gitu, kok bisa gitu kan gitu. Terus saya ngechat di situ, terus saya balik lagi ngechat ke WA gitu. Akhirnya ada di satu malam gitu ya, beliau ngebales, Malas chat Bapak WA. YM ngechat WA waktu ya, maafin saya gitu seperti biasa, awalnya maafin gitu. Saya ingetin lagi, Ustadz gitu kan, saya kira Ustadz juga tahu sendiri lah ya masalah ilmu gitu, orang yang punya hutang belum terbayar gitu kayak gimana gitu. Awalnya sahabatnya gitu, saya nggak khawatir nggak bisa ngejaga hati saya gitu, ini gimana? Iya. Jawab dia. Jawab, ya gitu, maafin saya gitu, saya belum bisa bayar gitu. Ya terus ini gimana Tat gitu kan, ini sudah bertahun-tahun gitu, 4 tahun lebih gitu. Kapan Ustadz ada bayar gitu kan? Kalau saya lihat-lihat gitu ya kan, perusahaan Ustadz itu lebih dari 1. Tapi kok kenapa gitu ini masih belum bisa? Waduh, batu di sofa, maaf ya. Enggak. Ya. Lanjut, Kang. Apa? Kenapa kan perusahaannya lebih dari 1 gitu ya, terus pesantren banyak gitu, tapi kok saya kira untuk nominal yang saya gitu dan teman-teman saya ini kayaknya nggak banyak gitu, tapi kok kenapa masih belum selesai gitu ya? Kapan ini saya tanya lagi, kapan ini akan bisa terselesaikan? Saya belum tahu katanya gitu. Gitu jawabnya ya. Nah, terus gimana dong Tat gitu kan? Ya itu tadi, saya kan takut, saya takut nggak bisa jaga hati saya. Kata dia.
saya. Oh katanya. Nah, saya nggak mau gitu ya, saya nggak bisa, saya khawatir saya suzon gitu, saya Iya. sampaikan begitu gitu ya gimana. Ya gitu, saya juga doain aja gitu, saya belum bisa kapan gimana. Begitu dijawabnya. Ya gitu. Tapi ya udah kirim aja nomor rekening. Oh. Dia Kirim. bilang begitu. Iya. Dari situ awalnya saya ya udah Kejar. senang lah ya, Iya. udah senang. Wah, ini kayaknya nih bakal dibayar nih sekarang. Iya, iya. Kirim nomor rekening. Nah, saya kirim lah nomor rekening gitu ya, beberapa. Kayaknya besoknya deh. Iya. Besoknya adalah transferan Oh, dari Yusuf Mansur ini. dari si Mansur. Iya. Senilai 200.000. Wow. Apa pesannya dari uang 200.000 itu? Itu kan setelah transferan masuk, Iya. saya chat lagi beliau. Iya. Tat, ini uang apaan nih? Gitu Iya. ya kan. Kok cuma segini gitu? Ya, ini tuh ini Ustadz tuh mau nyicil atau mau apa gitu, atau mau hadiah atau mau apa gitu. Kayak ini kalau nyicil kecilan gitu ya kan gitu. Iya. Ya udah itu buat kamu aja gitu. Intinya saya belum bisa bayar kapan, tapi ya terus ini uang ini apa gitu ya kan, saya harus jelas dong gitu. Ini hadiah atau apa gitu. Terserah kamu ini bilangnya mau apa. Kata dia seperti itu. Maaf teman-teman, saya ketawa. Saya tidak mentertawakan orang ini, tidak. Saya sedang mentertawakan dagloknya Yusuf Mansur ini. Bayangkan ya, kalau teman-teman dengar ceramah Yusuf Mansur itu berbicara duit miliaran, berbicara duit triliunan, berbicara mau beli pesawat terbang, berbicara mau beli klub sepak bola, naik pesawat 1000 kali dalam setahun. Wow. Tapi begitu ada orang yang menagih utang, dia transfer 200. Mansur. $200.000 loh. Katanya bagi-bagi duit di Patreon 15 miliar per bulan, 15 miliar. Teman-teman kalau ngitung duit 0 dari 15 miliar itu 1 2 3 banyak. 9 0 ya. Giliran karyawannya sendiri nagih utang ke dia, gajinya ini gaji orang, dia transfer 200.000. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Yusuf Mansur terlalu berlebihan. Anda udah kelewatan menurut saya, udah kelewat batas sebenarnya orang-orang ini. Makanya teman-teman tetap suarakan untuk memboikot bisnis Yusuf Mansur. Harusnya hal-hal seperti ini tidak bisa kita terima. Dan ini harus kita seriusin teman-teman, bahwa salah satu cara untuk memberikan sanksi kepada Yusuf Mansur adalah dengan memboikot dirinya, memboikot Yusuf Mansur, bahkan memboikot seluruh keluarga dia, memboikot seluruh kolega-kolega dia kalau perlu teman-teman. Jangan biarkan orang ini kemudian melenggang bebas, enak betul perasaannya sementara dia menzolimi orang lain gitu. Bagaimana tidak ada orang yang menagih utang seperti itu, dia memberikan hanya 200.000. Maksudnya apa coba? Penghinaan apa bagaimana gitu loh. Anda berbicara duit miliaran, Anda berbicara bisnis triliunan segala macam, bla 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 dengan segala macam gitu. Tapi begitu ada orang yang menagih utang, Anda transfer 200.000. Luar biasa sekali Anda meremehkan orang gitu loh. Meremehkan orang sekali gitu loh. Jadi sekali lagi teman-teman, berikan sanksi sosial kepada orang ini dengan cara memboikot bisnis-bisnis dia, memboikot warung stick and stick, memboikot bebek goreng Haji Slamet, dan boikot semuanya teman-teman. Boikot semuanya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi nih. Kacau. Setelah itu ada lagi chat lagi nggak? Saya belum lagi. Mungkin nanti kalau mungkin seumpamanya saya kurang kerjaan, mungkin saya chat lagi. Iya. Jadi memang dia kalau bikin kata-kata untuk membuat orang jadi tidak agresif. Ya padahal kan dia ini salah gitu ya, tapi seolah-olah kitanya juga jadi segan. Tapi untungnya gitu ya kan, ya saya pikir realistis gitu ya kan, alhamdulillah gitu ya. Ya walaupun ya kata-katanya begitu, tapi ya otak saya masih bisa inilah.
Jadi Yusuf Mansur ini sepertinya bermain di angka 200.000. Jadi kalau ada yang komplain dia minta hak-hak segala macam, nanti dia berusaha untuk membuat jadi adem ya. Dengan 200. Mungkin ngerem dulu kan. 200.000 nanti alasan dia adalah ngopi-ngopi. Ada beberapa orang yang menagih kepada Yusuf Mansur atau apa yang Yusuf Mansur, selalu dia memang dia mentransfer uang tapi judulnya ngopi-ngopi dengan angka yang segitu-gitu saja. Ada beberapa orang narasumber yang diwawancara oleh Pak Darus Arif ini yang memang kita ikuti channel beliau Pak Darus Arif, yaitu Toibah TV. Rata-rata begitu. Dikembalikan ini uang 200.000 untuk ngopi-ngopi, kecuali Anda menagih dengan cara yang sangat dramatis ya, kayak misalkan Pak Soeharto gitu sambil nangis-nangis di video segala macam gitu. Jadi saya harap kepada teman-teman, sebaiknya yang ingin meminta uangnya dikembalikan oleh Yusuf Mansur, sebaiknya kalau memang Anda kesulitan untuk kemudian melalui Pak Darso, bikin video sendiri. Kalau Anda merasa tunjukkan bukti-buktinya, Anda benar-benar harus keras. Begini, Insya Allah, selama Anda tidak menghina personal seseorang, pribadi seseorang, selama Anda kemudian benar-benar berbicara sesuai konteks di mana Anda menagih hak Anda kepada Yusuf Mansur, Anda tetap tegas, itu tidak masalah. Dan insya Allah tidak akan berdosa kok. Yusuf Mansur siapa? Dia bukan malaikat, dia bukan nabi kok. Manusia biasa gitu. Manusia biasa, jadi Anda jangan mau dikelabuhi oleh sok lembutnya dia gitu loh. Jangan mau gitu. Tagih aja utang Anda kepada dia kalau memang Anda punya gitu. Bikin video, viralkan gitu. Dan saya yakin uang Anda akan kembali. Pak Soeharto dan beberapa orang yang lain itu dihubungi langsung oleh Yusuf Mansur. Setelah beberapa tahun uangnya nggak dikembalikan, kemudian kami wawancarai di video, dia dengan segala emosional dia di video. Itu nggak lama kemudian di video call oleh Yusuf Mansur, dikembalikan uangnya. Walaupun memang kalau bicara inflasi sudah tidak sesuai, tapi paling tidak nominalnya sesuai, dikembalikan gitu loh. Tapi kalau Anda masih takut, itu dia ustadz, bukan ustadz dia itu. Bukan ustadz. Dulu dikasih tahu bukan ustadz dia itu. Bisnismen juga bukan. Kalau mereka bisnismen, usahanya mana gitu. Nggak ada, mau dibilang ustadz apa gitu. Ustadz masih banyak ustadz lain gitu loh, yang patut kita hormati dan kita hargai. Masih banyak ulama lain yang patut kita. Kalau Yusuf Mansur apa gitu? Ustadz kok banyak sekali masalahnya dengan bisnis gitu. Ustadz macam apa itu? Apa teman-teman melihat ada ustadz lain yang punya masalah seperti Yusuf Mansur? Lihat nggak? Sepertinya enggak. Sepanjang yang saya tahu, saya menonton kajian-kajian di YouTube, di Instagram, dan di media sosial yang lain, saya tidak melihat gitu ustadz-ustadz lain punya masalah seperti Yusuf Mansur. Rata-rata ustadz lain saya lihat punya masalah. Itu paling tidak. Masalahnya karena dianggap radikal, masalahnya karena salah mengeluarkan pendapat, masalahnya ya seputaran itu. Memang masalah ustadz seperti itu. Tapi masalah Yusuf Mansur, masalah investasi batu bara, masalah investasi Hotel City, investasi tabung tanah, Moya Vidi, Pak Itren yang tidak karyawannya tidak digaji, Pak Itren yang kemudian mitranya tidak mendapatkan keuntungan. Kemudian masalah-masalah yang lain gitu. Ustadz macam apa yang punya masalah kayak begini nih? Ustadz macam apa? Masih layak orangnya seperti ini dipanggil Ustadz? Bagi saya, no. Baik. Sekali lagi saya katakan, bagi teman-teman yang merasa berkeberatan, punya hak kepada Yusuf Mansur, sebaiknya usahakan itu. Karena kalau Anda cuma diam-diam saja, tidak akan kembali hak Anda gitu. Bikin video. Tagih Yusuf Mansur lewat video itu dan upload di media sosial Anda masing-masing. Dan sekali lagi saya katakan, boykot Yusuf Mansur, boykot bisnis Yusuf Mansur, dan boykot warung Stick and Shake. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang bisa gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara aku bangkrut, bikin aplikasi Paytran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkak, bikin program Moya Vidi kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian.
biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Johnny kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung dana kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut. Bikin aplikasi patent kok macet. Bikin program umroh merdeka kok mampet. Bikin program tabung dana kok lungkat. Bikin program Moya Vivi kok gatot. Bikin bisnis hotel city ya bacot. Semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya. Ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.